Halo guys, kali ini saya akan masak sup sayur-sayuran. Nah, apa saja yang akan masak hari ini? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, ini ada berbagai jenis sayuran ya. Ada wortel, kacang buncis, petola, dan juga lobak ya, sawi. Kemudian langkah pertama saya tumis bawang merah, bawang putih, dan juga daun seledri ya. Secukupnya saja dengan minyak, secukupnya saja ya, sedikit saja minyaknya. Kira-kira 1 sendok makan begitu ya, nggak sampai gitu. Oke, saya orak-arik sebentar sehingga cukup layu. Nantinya saya akan masukkan sayur-sayuran yang saya sudah bersihkan, yang saya sudah potong-potong tadi ya. Kita tunggu sebentar saja. Nah, kira-kira bawang sudah cukup layu ya yang kita tumis tadi. Kita masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah siapkan. Ada sawi, petola, kemudian ada juga wortel dan buncis. Dan kita orak-arik sebentar ya. Dan jika ingin cepat lebih matang ya, lebih panas begitu ya, boleh kita tutup ya dengan penutup panci sebentar. Dan saya juga biasanya ya sering lakukan seperti itu ya untuk menghemat waktu. Nah, kira-kira sayurnya sudah cukup layu. Saya masukkan kali ini adalah ada ceker dan juga kepak ayam ya, yang sebelumnya saya sudah rebus sebentar. Nah, seterusnya saya masukkan air secukupnya saja. Dan ini ayam saya sudah rebus ya. Jadi ayamnya tidak menunggu waktu lama matang ya. Karena saya sudah rebus, tidak menunggu lama ya untuk masaknya. Dan seterusnya saya sudah masukkan sedikit air ya. Dan boleh kita tutup sebentar ya dengan penutup panci ya, supaya lebih cepat proses masaknya. Oke, seterusnya ya kita tunggu sebentar. Dan masakan sup seperti ini ya, kalau saya sendiri ya memang tidak banyak diaduk ya. Kita aduk-aduk sebentar saja ya, sehingga semua bahan-bahan cukup terendam seperti di video ya, seperti ini ya. Dan airnya juga begitu. Kalau saya sendiri ya tidak terlalu banyak kuahnya. Kuahnya memang sup memang identik ya dengan kuah ya, tapi tidak terlalu banyak, secukupnya saja ya. Takut ya nanti kalau kuahnya terlalu banyak nanti masakan kita ya jadi mungkin bumbunya agak ribet ukurannya ya. Mungkin seperti itu ya. Ikut selera masing-masing juga sebenarnya terserah. Dan masakan sup seperti ini ya sangat sesuai umpama kita baru sehat dari sakit ya, baru sembuh dari sakit, ataupun kita yang tidak suka pedas-pedas atau alergi atau bagaimana ya dengan masakan-masakan yang berkuah, yang bersantan-santan. Nah, ini adalah salah satu solusinya ya kalau kita ingin makan enak ya tapi tidak pedas, dan juga boleh dibilang ya makanan sehat ya, karena berbagai jenis sayuran kita masukkan di sini. Oke, seterusnya kita tunggu sebentar ya. Dan ini juga sayurnya ya, sepertinya sudah hampir matang. Boleh ya kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Dan juga kalau sayuran seperti ini ya, kalau masak tumis ataupun masak sayur, masak sup seperti ini, saya memang biasanya kasih sedikit penyedap rasa. Nah, penyedap rasa yang saya gunakan terserah ya. Kalau bagi saya biasanya saya gunakan adalah penyedap yang mereknya Misedap ataupun seperti Royco seperti itu ya, juga sering saya gunakan. Secukupnya saja ya, tidak terlalu banyak ya. Dan seterusnya masakan seperti ini ya memang sangat-sangat seperti boleh divariasikan ya, seperti dengan masakan-masakan yang saya bilang tadi ya, goreng-gorengan dan juga kuah-kuah santan ya. Ini adalah salah satu kombinasi yang memang sangat-sangat sesuai ya, sangat-sangat cocok ya kalau kita sudah
bosan dengan sambal, bosan dengan santan, boleh ya dibuat alternatif seperti ini. Dan ini aromanya memang sangat-sangat menggoda. Dan biasanya ya saya juga pernah masak dengan daging yang dulu sebelumnya ya, dulu direbus terlebih dahulu. Oke, dan ini masakan-masakan seperti ini mungkin juga sangat cocok ya bagi anggota keluarga yang banyak anak-anak seperti itu ya. Oke, seterusnya saya masukkan suhun. Ini adalah suhun yang ukuran kecil ya. Harganya cuma Rp1.000. Saya masukkan suhun 1 dan kita tunggu ya sehingga suhun cukup separuh matang begitu ya, terendam. Nanti saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Oh, kalau kita sedang masak seperti ini ya, aromanya memang sangat-sangat menggoda. Seterusnya saya masukkan daun kunyit. Nah, seterusnya lagi saya iris-iriskan daun bawang ya. Di akhir ya, bahan-bahan yang kita masukkan secukupnya daun bawang. Nah, kalau Anda punya bawang goreng, kalau kita taburi bawang goreng, wow, memang mantap sabana lama. Aroma bawang goreng itu ya, memang seperti kita masak sop ini ya, seperti kita makan apa ya, mie ayam atau seperti itu lah ya, sop miso, memang sangat-sangat menggoda. Di sini terlihat ya, asapnya berkepul-kepul di atas membawa aroma yang memang bikin lapar. Boleh dicoba di rumah ya, bagi Anda yang terinspirasi yang pengen mencoba silahkan ya. Seterusnya saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin dan juga penyedap rasa. Nah, penyedap rasa yang saya gunakan adalah yang merek mie sedap ya. Dan terserah ya, ikut selera masing-masing juga. Oke, dan seterusnya kita tunggu sebentar saja ya. Dan ini aromanya memang tambah menggoda ya, dengan masuknya bumbu-bumbu yang saya masukkan sebentar tadi ya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Bagi Anda yang setia dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya, terima kasih sekali lagi ya. Dan mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin ada usulan ya, ataupun komen yang bagaimana, boleh komen di bawah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.